Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Atika Aisyah, di Cerita Misteri. Cerita misteri kali ini saya akan kembali membagikan sebuah kisah yang berjudul Tumbal Sate Gagak. Tonton terus video saya sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Cerita ini dialami oleh satu keluarga, di mana mereka ini hidup sangat kekurangan. Karena si suami ini bekerja serabutan. Jadi nggak setiap hari dapat kerjaan. Kadang ada, kadang enggak gitu. Hidupnya ini sudah lama sekali menderita mereka ini ya, selama 15 tahun pernikahan itu tidak ada perubahan. Mereka dikaruniai 2 orang anak. Kita sebut saja suami ini namanya Pak Eko. Jadi Pak Eko ini sudah putus asa, dia udah lelah dihina, dicaci maki, direndahkan sama orang-orang, dan dia ingin sekali merubah hidupnya. Dia teringat dengan satu temannya bernama Mas Anton. Jadi Mas Anton ini dulu teman waktu dia susah. Mas Anton ini dulu kerja sebagai tukang becak. Tapi 2 tahun kemudian, kehidupan Mas Anton itu berubah 180 derajat. Di mana dia itu punya rumah yang mewah, mobilnya banyak, dan bisnisnya di mana-mana. Padahal eh, Pak Eko ini tahu ya, kalau Mas Anton ini orang tuanya pun apa adanya gitu kan. Tapi kenapa bisa kaya raya kan? Kalau misalkan orang tuanya kaya raya mungkin masih bisa ya dapat warisan. Tapi ini enggak, orang tuanya biasa gitu. Jadi Pak Eko ini penasaran nih, mau tahu sebenarnya apa sih yang membuat Mas Anton ini kok bisa kaya raya sekarang, kayak sekarang gitu kan. Akhirnya Pak Eko ini berusaha untuk menghubungi si Mas Anton. Esok harinya mereka bertemu di warung kopi langganan mereka dulu. Lalu ngobrollah mereka, bercerita antara keluarga satu dan keluarga yang lainnya. Kemudian Pak Eko ini pun bertanya kepada si Mas Anton, Ton, kamu tuh sebenarnya kerja apa sih? Kok bisa ya cepet banget kamu tuh kaya raya? Padahal dulu kan kita itu sama-sama susah. Kamu cuma tukang beca gitu kan. Kok bisa 2 tahun kamu bisa kaya raya? Itu kamu usaha apa sih? Aku ikutan dong gitu kan. Kata si Pak Ekonya. Beneran kamu ikut aku kerja? Ayo kalau mau ikut nanti kamu dijamin kaya raya kayak aku. Kata si Mas Anton. Ya maulah, aku udah capek hidup miskin. Ya sudah, ayo kita berangkat. Aku akan kenalin kamu sama temen aku. Setelah itu, mereka berdua berangkat ke rumah temennya si Mas Anton. Berangkat, nggak lama perjalanan, itu sekitar 1 jam. Sampailah mereka di rumah temennya si Mas Anton tadi. Kemudian setelah dipersilakan duduk, mereka berkenalan. Dan Mas Anton ini langsung mengatakan yang sejujurnya bahwasanya kedatangannya ke rumah si Mbah ini adalah untuk mengantarkan temannya si Pak Eko tadi. Jadi dia ingin bisa dapat kekayaan yang sama seperti Mas Anton dapatkan. Jadi Mas Anton ini bilang, ini loh, kok teman aku yang buat aku kaya raya. Itu kata si Mas Anton. Terus si Mbah ini mengatakan, bener nak kamu mau kaya raya seperti temanmu? Iya Mbah, aku mau Mbah, aku udah capek Mbah hidup miskin Mbah. Baik, kalau memang kamu mau, besok kamu datang lagi kemari, tapi harus dengan membawa 1 ekor burung gagak yang masih hidup. Loh, buat apa Mbah? Udah, kamu gak usah banyak tanya. Besok datang aja, saya tunggu kamu ya. Karena Mbak Simba ini masih ada pasien lain ya, akhirnya ya sudah, mereka pamitan pulang. Keesokan harinya si Pak Eko ini pergilah ke pasar tradisional di desanya. Dia mencari burung gagak yang ada di situ yang ada dijual ya. Dicari ternyata nggak ada. Pergi lagi ke desa yang lain, mau beli burung gagak masih hidup, dicari ya juga nggak ada. Pergi lagi sampai ke 5 pasar tradisional. Akhirnya Pak Eko berhasil menemukan penjual burung gagak yang masih hidup. Lalu dibelilah dengan harga 250.000. Dibayarlah uang itu dengan tunai, dan dalam perasaan hatinya ini aku bahagia karena sebentar lagi aku bakal kaya. Itu ya, uang 250 ini bakal berubah menjadi berkali-kali lipat.
Lalu setelah mendapatkan burung gagak itu, pulanglah Mas Eko kembali ke rumah Simbah. Sampainya di sana, Pak Eko ini langsung menemui Simbah dan mengatakan bahwa saya sudah mendapatkan burung gagaknya, Mbah. Kemudian Simbah pun menjawab, baik, kamu tunggu di sini, saya akan meritualkan burung gagak ini. Dibawalah masuk burung gagak itu ke rumahnya Simbah, didoain, dibacain ya, diritualin, dibacain mantra. Setelah itu, keluarlah Simbah dengan membawa burung gagak hidup tadi beserta pisau. Kemudian Simbah menyuruh Pak Eko ini untuk menyembelih burung gagak itu. Sembelihlah burung gagaknya, kemudian darahnya itu dimasukkan ke dalam wadah ya. Lalu setelah itu dipasti rasa burungnya itu udah mati, lalu disiram pakai air hangat biar bulunya itu cepat rontok ya. Setelah dicabutin bulunya, lalu Simbah menyuruh Pak Eko untuk memotong-motong dagingnya itu kecil-kecil dan dibuat sate. Setelah selesai, kemudian Simbah menjelaskan bahwasanya sate gagak ini harus kamu jual ke Gunung Biru. Di sana itu ada makam yang dikeramatkan. Loh, kenapa saya harus jualan di sana, Mbak? Ya, karena nanti sate burung gagak ini yang akan membeli itu bukan manusia, melainkan makhluk halus, sejenis setan, sejenis ya kayak gitulah pokoknya sih yang menyeram-nyeramkan ya. Si Pak Antonio cukup kaget karena dia nggak tahu ya kalau ternyata dia harus berhubungan dengan makhluk seperti itu. Tapi karena nekatnya dia itu pengen kaya, ya udah dia harus berani. Lalu Mbak, di sana nanti kamu harus menjual sate ini sampai habis. Dari jam 12 malam sampai sebelum waktu subuh. Dan kamu hanya boleh menjual sate burung gagak ini kepada satu makhluk, yaitu buto ijo atau genderuwo. Jadi selain makhluk kedua ini, kamu nggak boleh menjualnya. Kamu harus kamu tolak. Dan kamu harus menjual sate ini sesuai dengan harga kamu. Kamu maunya uang berapa? Saya mau 700 jutaan, Mbak. Baik, kamu berarti harus menjual satu tusuk ini seharga 100 juta. Karena itu tadi burungnya tadi ya. Jadi 7 tusuk. Jadi kalau misalkan 100 juta satu tusuknya, berarti kalau 7 jadi 700 juta. Semangat kan ini Pak Eko ini mau dapat duit kan. Baik Mbak, saya sudah mengerti. Baik, kalau kamu sudah mengerti, ayo kita berangkat. Kemudian mereka berangkat ke Gunung Biru, di tempat di mana Pak Eko ini harus menjual sate-satenya. Perjalanan cukup lama, 2 jam, kemudian mereka sampai di lokasi yang dimaksud. Setelah sampai, kemudian si Pak Eko ini mempersiapkan segala sesuatu yang akan dipakai untuk ritual. Jadi kayak tungku, terus bara api, terus kipas ya. Dan yang paling penting dia harus menyiapkan mentalnya. Karena pembelinya ini bukan manusia. Kemudian Pak Eko ini berteriak-teriak ya, memanggil sang pembeli. Sate, sate ya, kayak orang jual sate itu ya. Sate, sate, satenya, satenya gitu kan sambil dikipas-kipas. Kemudian setelah dia teriak-teriak, gak lama itu kedengaran tuh suara kayak gemuruh orang lari-lari tuh banyak banget. Datang mendekati Pak Eko tadi. Dari kejauhan tuh udah kelihatan rame banget itu. Pas dideketin, itu ternyata makhluknya menyeramkan. Wajahnya itu macam-macam. Ada si pocong, ada kuntilanak, ada sundel bolong, terus ada nenek-nenek tuh yang matanya itu hilang semua. Terus ada si setan yang nggak ada kepalanya, setan kepala buntung. Dan itu macam-macam sekali datang ke situ untuk beli sate. Lalu datanglah ini pertama ya, mendekat itu si pocong. Jadi dia mengatakan, saya mau beli satenya, berapa harganya? Maaf, sate ini tidak dijual buat kamu. Bukan kamu target saya. Pergi sana. Begitu kata si Pak Eko dengan tegas. Lalu kemudian, ya sudah pergi itu si pocong ya. Datang lagi tuh mendekat si kuntilanak dengan wajah yang menyeramkan. Rambut aut-autan. Dia sambil gendong anak ya. Saya mau beli satenya, Bang. Berapa harganya? Sate ini tidak dijual sama kamu. Kamu bukan target saya. Pergi kamu. Pergilah itu si kuntilanak beserta anaknya. Begitupun seterusnya setan-setan yang lain mendekat. Pak Eko ini menolak dengan tegas. Lalu setelah itu dibakar semua satenya dan dikipas-kipaskan ke atas.
Dan sambil dia itu berteriak, sate, sate, sate. Lalu nggak lama kemudian itu terdengar suara gemuruh. Ini lebih dahsyat ya suaranya. Kemudian pohon-pohon di atas itu bergoyang seperti ketiup angin yang kencang. Nggak lama itu terlihatlah makhluk yang sangat mengerikan, tinggi sekali ya badannya itu. Dia itu berbulu hitam, matanya merah menyala, dan kuku-kukunya ini panjang sekali. Makhluk itu mendekati si Pak Eko dan mengatakan, saya mau beli satenya, berapa harganya? Harganya satu tusuk 100 juta. Iya, saya mau semua. Kamu kasih ke saya. Iya, saya beli semuanya. Mana dulu uangnya? Baru saya kasih satenya. Itu lihat di bawah kakimu. Ditengoklah ke bawah. Banyak sekali tuang merah-merah berserakan. Lalu dengan semangat dikasih ini sate. Dimakan sama si Gedwo tadi. Wap, 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 wap. Setelah selesai, dia langsung pergi. Goyang itu semua pohon-pohonnya. Karena dia mendapatkan uang yang begitu banyak, si Pak Eko ini senang banget nih. Langsung dimasukkan itu uang ke dalam sarung yang udah disiapin sama Pak Eko. Diikatlah sama dia dan diberesin semua yang sudah selesai. Tungku-tungkunya, bara apinya semua diberesin. Setelah selesai dengan ritualnya dan mendapatkan uang yang dia mau, itu uangnya banyak banget. Kemudian Pak Eko bersiap-siap pulang. Waktu itu waktunya sebelum waktu subuh ya, jadi jam 4-an, jam setengah 4 itu dia udah selesai. Kemudian dia pulang menuju ke rumahnya Simba. Lalu dia bercerita kepada Simba, Bah, saya udah selesai nih, ritual saya berhasil, saya dapat uang segini, Bah, belum sempat dihitung. Akhirnya dihitunglah uang itu sama-sama si Mbak tadi. Pas dihitung totalnya ada 700 juta, sesuai dengan targetnya si Pak Eko tadi. Duh, seneng banget tuh Pak Eko dapat segitu ya. Lalu si Mbak ini pun mengatakan, kamu harus tahu sesuatu, nak. Apa itu, Mbak? Apa yang kamu miliki sekarang itu ada timbal baliknya. Apa? Timbal balik? Ya, tidak cuma-cuma, nak. Maksudnya, Mbak? Ya, kamu harus memberikan tumbal. Kaget kan si Pak Eko ini? Si Mbak kan nggak bilang dari awal kalau saya harus kasih tumbal. Ya kalau saya bilang dari awal, pasti kamu nggak mau. Terus saya harus gimana nih, Mbak? Kamu harus menumbalkan anak kamu. Nggak bisa, Mbak. Saya nggak mau, Mbak. Tetap uang ini nggak bisa dikembalikan karena uang ini sudah kamu peroleh. Tapi saya nggak mau, Mbak, kalau anak saya jadi tumbalnya. Jadi uang ini, jika kamu pakai, maka anakmu akan langsung mati. Akan langsung diambil sama si genderuwo. Tapi kalau kamu ingin anakmu selamat, kamu jangan gunakan uang ini. Maka kamu akan aman bersama keluargamu. Begitu tuh kata Simba. Jadi ternyata ada tumbalnya nih guys. Karena Pak Eko ini nggak mau anaknya ditumbal. Jadi dia bimbang nih. Dia nggak boleh dibalikin tuh duit kan. Akhirnya Pak Eko pamit pulang dengan membawa uang segepok tadi. Sampainya di rumah, dia merahasiakan kepada istrinya. Lalu uang tersebut disimpan di dalam lemari paling bawah. Di depannya itu udah dikasih kain-kain, dikasih baju, jadi nggak kelihatan ya. Dan selama sampai 1 bulan itu si istri nggak tahu kalau uang itu ada di dalam. Dan belum dipakai sama sekali sama si Pak Eko. Karena Pak Eko nggak mau anaknya jadi tumbal. Kemudian pas waktu itu si istrinya ini mau beres-beres dalam lemari, entah mau nyari apa ya. Ketemulah itu buntelan duit tadi sama si istrinya Mas Eko, Pak Eko tadi. Kemudian dia penasaran kan, ini buntelan apa ini gede banget. Dibukalah itu duit. Betapa kagetnya si istri guys. Dia nggak pernah lihat duit sebanyak itu sebelumnya. Langsung dia teriak ngejerit-jerit. Mas, uang apa ini mas? Banyak sekali nih uang apa ini? Kemudian si Pak Eko berlari ke dalam, lihat istrinya teriak-teriak. Kaget juga nih Pak Eko, karena ngeliat ternyata uangnya udah ketahuan sama si istri. Akhirnya dia mau nggak mau dia jujur pada si istrinya bahwa Dek, aku udah ikut pesugihan sate gagak, dapat uang segini. Ya Allah mas, kenapa kamu tega mas? Terus gimana ini, minta tumbal apa ini mas? Tapi kalau uang ini nggak dipakai, dia nggak akan ngambil nyawa keluarga kita dek. Yang penting kita nggak pakai uang ini. Terus uang ini gimana mas?
Mas juga bingung, begitu kata si Pak Eko ini sama si istrinya ini ya, mereka kebingungan. Dan di sela-sela kebingungan mereka itu muncullah kedua anaknya tadi, karena ngeliat orang tuanya ini rame di dalam kamar, masuk ke dalam kamar tuh. Ngeliat duit banyak, anaknya kan seneng ya, diambil itu. Si kakak ngambil segenggam, si adik ngambil segenggam. Ini uang buat kakak, ini uang buat adik gitu ya, dibawa lari keluar, nggak tahu mau dibuat beli apa sama mereka. Dengan polosnya itu duit dibawa lari, dikejar lah sama si Pak Eko tadi. Ternyata nggak kekejar guys, saking senangnya dapet duit sampai nggak tahu lari kemana anaknya. Lalu setelah itu balik lagi tuh si Pak Eko ke dalam kamar, dia merenung berdua sama istrinya itu kan dengan uang yang masih berserakan. Lalu nggak lama kedenger berita tuh, ada tetangga teriak-teriak di depan rumah. Pak Eko, Pak Eko, Pak Eko, anak kamu Pak, kecelakaan di depan Pak Eko. Larilah tuh mereka berdua ke depan rumah dan di mana anak saya? Di sana. Larilah mereka ke depan gang sana. Ternyata anak itu ketabrak truk tronton, guys. Mati di tempat. Sudah nggak bisa bernafas. Jadi mati dengan tubuh yang mengenaskan. Itu si anak yang pertama meninggal di tempat. Betapa kagetnya, shock dan histeris si istri sama si Pak Eko ini. Nggak menyangka secepat itu gitu ya reaksi dari duit tadi. Lalu ya sudah, mau disalin mau gimana lagi ya. Akhirnya dibawa pulang itu mayatnya si anak, dimandikan dan dimakamkan secara layak. Setelah kejadian itu si Pak Eko ini sadar dan dia ingin bertaubat. Tapi nggak semudah itu. Dia sudah terjun ke dunia gelap lalu mau sadar. Setannya itu nggak terima gitu kan. Akhirnya si Pak Eko ini dibuat sakit sama si genderuwonya. Nggak tahu kenapa tiba-tiba itu badannya semua bengkak. Bengkak, tangannya bengkak, pipinya, kakinya bengkak semua sampai dia nggak bisa jalan. Dan sakitnya itu sudah ada 4 bulan. Dia bolak-balik ke rumah sakit, kata dokternya itu semuanya normal gitu kan. Sampai 4 bulan, karena udah lelah dengan penyakitnya nggak sembuh-sembuh. Nah, kemudian sih Pak Eko ini menyuruh istrinya untuk memanggil Pak Kiai. Suruh menyembuhkan si Pak Eko ini kan, karena dia merasa sakitnya ini bukan sakit biasa. Lalu pergilah istri mencari Pak Kiai, setelah itu datang ke rumah, dan si Pak Eko ini menceritakan semuanya tentang yang dia teralami ya, tentang pesugihan sate gagak itu kepada si Pak Kiai. Setelah cerita semuanya, akhirnya Pak Kiai pun memulai terapi ya, terapi kesembuhannya untuk si Pak Eko ini ya. Berjalan sebulan, 2 bulan, Pak Eko sudah mulai pulih kembali. Lalu si Pak Kiai ini menyarankan Pak Eko untuk bertaubat dan benar-benar bertaubat. Lalu uang yang segepok ini tadi dibakar sama Pak Eko supaya nggak kena lagi sama istri dan anak yang keduanya. Dan setelah itu, setelah uang dibakar, mereka kemudian hidup tenang. Jadi si Pak Eko ini sekarang udah sadar, ya dia menyadari bahwasanya sebaik-baiknya rezeki adalah keluarga yang sehat, utuh, walaupun harus apa adanya, sederhana, yang penting kan nggak kurang makan gitu ya. Dan itu tadi cerita dari saya, cerita tentang keluarga Pak Eko yang pernah terjun ke dunia gelap ya, ikut pesugihan sate gagak. Tonton terus video saya selanjutnya ya, jangan lupa tunggu terus video-video saya